Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Update-update news ataupun kabar terkait dengan Manchester United. Eh, Situasi terkait dengan Alejandro Garnacho ya. Nah, ini mulai memanas keadaan dari beberapa pemain ya, yang saat ini masih berstatus sebagai pemain Manchester United, tapi tidak menjadi atau tidak masuk skema dari Ruben Amorim, dimulai dari Alejandro Garnacho. Jadi Jakobsben mengatakan atau mengabarkan bahwa Alejandro Garnacho ini menolak pendekatan dari Bayern Munchen. Wow, Bayern Munchen ya. Karena dia menunggu Chelsea. Garnacho telah menyepakati situasi personal ya dari Chelsea. Sementara Manchester United ini tetap menginginkan 50 juta pounds. Ini mereka melihat ya bagaimana Noni Madueke yang bergerak ke Arsenal dengan angka 48 tambah 4 juta pounds sebagai valuasi, semacam kayak valuasi pertimbangan ya angka dari Garnacho. Ini yang disebutkan oleh Jakobsben. Dari Daily Mail, Mike Keegan mengatakan bahwa Garnacho hanya akan diperbolehkan untuk meninggalkan Manchester United kalau klub yang meminati, dalam hal ini Chelsea, menemui harga ataupun ekspektasi dari Manchester United, yaitu adalah senilai 50 juta pounds. Klub memiliki banyak poin, bukti-bukti poin ya, terkait dengan valuasi yang mereka berikan terhadap Garnacho ini adalah adil dan juga akurat. Fabrizio Romano mengatakan bahwa kesepakatan Alejandro Garnacho ke Chelsea ini semakin dekat ya, dengan here we go. Chelsea terdepan di dalam pembicaraan antar klub untuk Alejandro Garnacho. Ada hubungan yang luar biasa antara CEO Manchester United Omar Barada dan juga hierarki dari Chelsea. Garnacho menolak pendekatan dari Bayern Munchen di 48 jam terakhir. Di sisi lain ya, ada situasi dari Gaston Edul. Ini jurnalis nampaknya dari Amerika Latin mengatakan bahwa posisi Garnacho ini terancam ya di Piala Dunia. Scaloni dan juga tim pelatih dari tim nasional Argentina melihat kalau dia ini masih kekurangan sesuatu. Mereka sempat memiliki Garnacho dan telah mencoba Garnacho dan juga melatih Garnacho. Mereka bahkan membawa Garnacho ke Copa America. Dan mereka merasa bahwa Garnacho ini masih belum memberikan respon seperti apa yang mereka inginkan dengan tim nasional Argentina. Dia memiliki sebuah pertandingan di mana mereka mengatakan kepada Garnacho ya, untuk berjuang kurang lebih seperti itu ya, untuk bermain mungkin agak sedikit keras karena Anda butuh untuk membuktikan diri Anda dan menunjukkan bahwa Anda bisa bermain untuk tim nasional menghadapi Paraguay, di mana pada saat itu Argentina sudah tertinggal. Namun nampaknya Garnacho tidak melakukannya ya. Jadi situasinya saat ini menurut gua mungkin semacam kayak memanas, dalam arti sudah muncul nih angka yang diinginkan oleh Manchester United, yaitu adalah 50 juta pounds. Angka ini sebenarnya lebih rendah dari valuasi Napoli ya kan di musim dingin kemarin. Tapi apakah Chelsea ingin menebus angka tersebut? Jakob Steinberg ini dari The Guardian mengatakan bahwa Chelsea tidak ingin membayar 50 juta pounds untuk Alejandro Garnacho. Ini jalan buntu. Tapi Fabrizio Romano mengatakan ini semakin dekat dengan here we go ya. Jadi ada semacam kayak sedikit anomali. Menurut gua bisa jadi angkanya tetap akan 50, tapi dengan terms pembayaran yang lebih lunak. Artinya mungkin dengan cicilan jangka panjang
atau mungkin dengan Aarons itu juga bisa. Namun seperti yang gue informasikan di video sebelumnya, ya kalau ini tidak terjadi, kesepakatan ini batal, katakanlah seperti itu, yang rugi banyak pihak. Dan dari alasan itulah gue berpikir semuanya ini akan berusaha untuk kesepakatan ini akan terjadi. Artinya Chelsea akan mendatangkan Garnacho. Garnacho akan ke Chelsea. Menurut gue peluang tersebut masih yang lebih besar ya daripada kegagalan di kesepakatan ini. Tapi kita lihat akan seperti apa ini situasi yang menurut gue semakin panas. Situasi lainnya yaitu terkait dengan tadi sudah Garnacho ya. Sekarang gua ingin ke pemain lain yaitu adalah Jadon Sancho atau Anthony dulu nih. Anthony, dua proposal sudah pernah dilakukan dari Real Betis untuk Manchester United terkait dengan Anthony, antara peminjaman atau dengan kewajiban beli. Peminjaman dan kewajiban beli musim panas tahun depan, atau transfer ya langsung dengan biaya setengah dari angka transfer Anthony. Dan saat ini situasinya masih pending ya, masih tertunda terkait dengan jawaban, tapi ada optimisme kalau kesepakatan ini bisa diraih antara Manchester United tentu saja dengan Real Betis. Ya ini nampaknya sekarang menjadi perhatian juga karena Anthony yang menurut gua peminjamannya di Real Betis ini berhasil begitu ya, tapi ternyata ketika bergerak ke musim panas kali ini gimana ya, situasinya ternyata juga rumit ini. Fabrizio Romano mengatakan bahwa perkembangan ini diekspektasi ataupun diperkirakan ya terkait dengan masa depan Anthony. Dengan Real Betis sangat menginginkan dia kembali lagi. Faktor finansial ini akan menjadi kunci di keputusan final. Ya menurut gue sama juga nih seperti dengan keadaan Garnacho. Jelas Anthony tidak masuk ke skema Ruben Amorim. Real Betis sangat-sangat berminat. Anthony di sisi lain juga sangat terbuka untuk kembali ke Real Betis ya, di mana dia merasa dicintai oleh fans, disukai oleh klub, juga diinginkan oleh klub. Situasi yang menurut gua perfect bagi seorang pemain sepak bola, sehingga sekarang keputusan ada pada Manchester United. Real Betis memiliki banyak keterbatasan. Ini situasi yang tentu saja juga harus dipertimbangkan oleh Manchester United ya. Mereka ingin Anthony supaya cabut, tapi ya klub yang berminat terhadap Anthony ini memiliki banyak keterbatasan, sehingga menurut gua Manchester United tidak bisa terlalu kaku juga sih terkait dengan Anthony ini. Tapi ya ada angka PSR juga kan ya yang harus diperhatikan. Mungkin situasi situasi jalan tengahnya adalah ya terms pembayaran yang katakanlah yang lebih lunak dari Manchester United untuk Real Betis. Tapi gue pikir pada akhirnya Anthony juga akan cabut dari Manchester United. Pemain yang gue pikir juga akan cabut dari Manchester United yaitu adalah Jadon Sancho. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ini sadar betul ya tentang Jadon Sancho yang mempertimbangkan pilihan lain setelah menolak AS Roma di hari Senin. Manchester United ini terus mendorong Jadon Sancho untuk menemukan solusi secepatnya. Ya ini juga menurut gue hanya tinggal menunggu waktu saja, kurang lebih seperti itu ya. Jadon Sancho akan, karena kalau dia terlalu lama, dia terlalu kaku katakanlah seperti itu, dia sendiri yang akan rugi dan kerugiannya akan sangat besar. Ya mungkin dari sisi finansial dia tetap akan mendapatkan gaji yang tinggi, tapi dari sisi karir bermain sepak bola menurut gue dia berada dalam ancaman yang sangat besar. Dan menurut gue sangat tidak pintar ya katakanlah seperti itu kalau dia memilih untuk dibekukan dari skuad Manchester United.
dengan misalnya dia terlalu picky, terlalu selektif banget memilih klub-klub selanjutnya. Menurut gue pada akhirnya dia akan memilih sebuah klub untuk dituju musim ini sih, di luar Manchester United. Dan kabar terakhir tentang posisi penjaga gawang ini ya, diinformasikan bahwa memang ada penjaga gawang nomor 1 yang baru ini tidak dilihat sebagai prioritas di bursa transfer kali ini. Andre Onana ini masih memiliki kepercayaan dari Ruben Amorim. Alex Kruk dari Talksport mengabarkan demikian. Dan bahkan informasi lainnya adalah Andre Onana ini diperkirakan akan kembali ke gawang Manchester United ya, di akhir pekan ini ketika Manchester United bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi tuan rumah Fulham. Ya, bukan hal yang mudah menurut gue untuk melepas Andre Onana dengan apapun alasannya, tapi faktanya adalah sekitar 30 juta pounds ini harus ditebus, 30 juta euro sorry ya, harus ditebus oleh klub yang berminat untuk mendatangkan Andre Onana. Kalau angkanya lebih kecil daripada itu, Manchester United akan mendapatkan kerugian dari sisi PSR. Dan kalau melihat misalnya pergerakan pemain-pemain tadi yang gue katakan ya, gue kabarkan seperti kayak Anthony, Jadon Sancho, ataupun juga Alejandro Garnacho, ini kan mungkin di bawah ekspektasi dari Manchester United di awal ya, artinya bisa mendapatkan angka-angka dari penjualan pemain-pemain ini. Garnacho jelas valuasinya di bawah keadaan bulan Januari kemarin. Sementara Anthony dan Jadon Sancho ada peluang nih, pembukuannya akan membuat kerugian dari sisi PSR. Dan kalau Manchester United juga melepas Andre Onana di bawah valuasi PSR, ini akan ada kerugian lagi nih di sisi PSR. Dan ini kan bisa berakibat hal yang tidak bagus untuk pergerakan operasional transfer di periode selanjutnya. Di samping memang sampai dengan sejauh ini belum ada minat yang konkret ya dari klub-klub yang kabarnya meminati Andre Onana. Terakhir Fabrizio Romano menginformasikan ada minat dari Saudi, tapi ini kan juga tidak pernah muncul secara konkret, sehingga ya memang situasinya menurut gue secara dengan amatiran akan jauh lebih mudah ya kalau Manchester United ini melepas Andre Onana di musim panas tahun depan. Namun demikian ya, apakah ini membuat gue pesimis atau seperti apa? Gue harapkan dia bisa perform di penjaga gawang Manchester United. Kalau dia perform, Manchester United punya peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.